adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Shalom Kak Pandu. Halo, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Nah, adik-adik remaja bagaimana? Sudah siap untuk beribadah? Sudah ya, karena adik-adik di rumah sudah duduk manis, sudah mau mempersiapkan hati dan pikirannya untuk masuk ke dalam gerbang Tuhan Yesus. Betul sekali Kak Pandu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena kita bersama-sama masih ibadah di rumah, Bu Nelly harapkan adik-adik di rumah tetap fokus dan tetap menjalani protokol kesehatan. Baiklah, kita awali ibadah kita hari ini dengan kita pujikan Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjut lagi, kita mau buka ibadah kita hari ini dengan kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Sampai hari ini, sampai saat ini kami dapat beribadah Tuhan. Walaupun masih di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menuntun kami, menyertai kami agar ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dalam nama-Mu yang kudus dan agung. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, bagaimana sekolahnya? Lancar? Walaupun masih daring. Harus tetap semangat. Tetap semangat ya. Di rumah juga semangat. Pelajaran yang paling susah itu untuk saat ini, kalau saat daring itu apa ya? Tematik, kalau matematika. Oh iya, Matematika itu penjabarannya sangat-sangat, kalau menurut saya sih yang matematikanya nggak terlalu bagus sih susah ya kalau sekarang, apalagi tapi harus daring. tetap semangat. Oh ya tetap dong, anak-anak Tuhan tetap pasti bisa. Semangat. Semua pasti bisa karena Tuhan yang tuntun. Betul sekali. Kalau dulu kita belajar secara nggak daring ya, waktu tatap muka, waktu ada ujian, siapa yang suka nyentuh, siapa yang suka ngerpek. Saya semua harus jujur loh sama Tuhan. Saya juga. Oh, Kak Pandu juga ternyata ada temannya. Ada. Ternyata Pak Pandu dan tapi saya juga. Itu kurang baik. Jelek sekali itu. Yang paling bagus jujur. Apapun hasilnya, itu adalah kemampuan kita. Kita sendiri, betul sekali. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan sudah meminta maaf enggak sama Tuhan? Semua dosa-dosa kita sudah kita serahkan ke Tuhan belum? Setiap hari kita pasti melakukan kesalahan, entah itu dari kata-kata kita, perbuatan kita, apalagi pikiran kita. Ada yang, aku nanti garap tugasnya nanti, males. Hari ini aku mau main game dulu. Sekarang lagi senang-senangnya anak-anak Tuhan main game online ya kan? Nah, pernah nggak kalian melakukan itu? Harusnya anak-anak Tuhan itu mengerjakan tugas dulu. Habis mengerjakan tugas baru bisa bermain. Nah, kita mau menyerahkan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Erna. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon ampun kepada Tuhan, sehingga di dalam kita mengikuti ibadah ini Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, sebelum kami akan melanjutkan ibadah ini, kami berdoa untuk segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami seringkali berbuat dosa kepada ayah kami, kepada ibu kami, kepada adik atau kakak, atau bahkan teman-teman sekolah kami, juga teman-teman kami di dalam pergaulan kami. Kami sering menyakiti hati mereka Tuhan. Kami sering berbuat tidak baik. Kami juga sering jahil. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di dalam mengikuti ibadah di pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah Tuhan doa pengampunan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa menyerahkan hati, pikiran kita, dosa kita mau pujikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Dalam sebuah ibadah yang dibentuk, yang paling penting dan paling utama adalah Firman Tuhan. Nanti akan dibawakan oleh majelis dari pojok. Benar sekali. Firman Tuhan ini nanti akan menjadi jalan hidup kita, terang hidup kita. Betul sekali. Nah, firman Tuhan ini kita akan tuntun, kita akan menyerahkan hati kita akan pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo
Selamat pagi anak-anakku remaja di rumah. Salam. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anakku sekalian, kita patut bersyukur pada pagi hari ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, kita masih bisa ibadah walaupun hanya secara online, ya, secara beribadah di rumah anak-anak masing-masing. Puji Tuhan, kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anakku remaja di rumah yang saya cintai dan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ke-8. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa menghadap pada Tuhan, mohon terang kepada Bapa di surga. Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapak, Bapak yang maha kasih, Bapak yang maha mulia, maha besar, maha kuasa, ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengasihi kami. Kami pada pagi hari ini bisa beribadah online pada pagi yang indah ini Tuhan. Ini karena kasih setia Tuhan kepada kami. Ampuni ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk mengikut Engkau. Ya Tuhan, kiranya kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa merasakan berkat Tuhan untuk rohani kami. Ya Tuhan, bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 8, saya berikan judul yaitu taat membawa berkat. Taat membawa berkat. Ini saya bacakan dulu untuk bacaannya, yaitu Ulangan 28 ayat 1 sampai 8 yang berjudul berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat yang kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ayat yang ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Anak-anak yang kami cintai dan yang dicintai Tuhan, untuk
Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul yaitu taat membawa berkat. Nah, anak-anak remaja yang terkasih, menurut di ayat pertama tadi, kita bisa menerima berkat dari Tuhan asalkan, kalau saya simpulkan ya, asalkan kalau satu, mau mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, melakukan perintahnya. Yang ketiga, setia kepada Tuhan. Dari ketiga ini bisa mendatangkan berkat anak-anak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, berkat yang kita terima itu apa saja? Coba kita teliti ya, kita rasakan ya, berkat Tuhan. Misal dari pertama kita bangun tidur. Nah, berkat udara yang segar, kita masih diberikan berkat udara yang segar, kita bisa menghirup udara yang segar. Coba kita mendengarkan di sana sini ya. Karena terpapar COVID-19, dia sesak nafas, nggak bisa bernafas ya. Akhirnya ya, dia meninggal karena COVID-19. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, itu berkat yang paling besar dari Tuhan. Bangun tidur merasakan segar bugar, menghirup udara segar. Ya. Ini juga berkat dari Tuhan. Nah, selain itu banyak sekali. Kalau saya ambil kebutuhan pokok itu saja. Mungkin kalau anak-anak waktu sekolah ingat kebutuhan pokok itu apa saja anak-anak? Sandang, pangan, papan, ya. Sandang, ya, itu anak-anak sekarang, zaman sekarang, anak-anak ingin memakai baju yang warna apa segera punya. Misalnya, ayo sekarang baju yang nuansa merah, oh bisa, oh saya punya merah. Yang nuansa putih, oh punya putih. Sehingga anak-anak itu ya berkat Tuhan berupa pakaian ya. Lebih-lebih sekarang masa pandemi ini harus kita sering-sering ganti baju supaya tidak kena virus. Nah, baju sandang itu juga dari mana? Tuhan, tapi lewat orang tua kita, orang tua anak-anak ya. Nah, yang kedua, pangan anak-anak. Kita pagi hari sudah, waduh, perut kita keroncongan, minta sarapan. Ya, paling tidak sehari makan 3 kali. Lebih-lebih saat ini pandemi, ya harus makan banyak. Makanan yang sehat, vitamin. Nah, coba anak-anak, padahal PPKM, ya, kita harus berada di rumah saja. Coba kalau kita nalar secara manusia, apa mungkin bisa kecukupan? Tapi Tuhan adalah juru berkat kita. Terbukti kita tercukupi, malah lebih-lebih, malah berlebihan. Nah, itu pertanda bahwa kita menerima berkat Tuhan yang berupa makanan, pangan lewat orang tua kita, lewat bapak bekerja walaupun pandemi di rumah, oh masih bisa. Tuhan itu memberi berkat ke keluarga kita. Ya. Nah, yang ketiga yaitu papan. Ya. Tempat papan itu kalau ditanyakan dulu waktu anak, ya mungkin waktu saya masih kecil di sekolah, apa papan itu? Ya tempat berteduh, tempat berlindung, ya. Tempat berteduh, jadi rumah. Kan tidak ada ya anak-anak keluarganya yang pakai tenda, hidup di bawah, berteduh di bawah tenda. Saya kira enggak ada ya. Jadi semuanya berteduh di rumah ya, di rumah dengan peralatan lengkap, apa saja ada. Lah itu merupakan berkat Tuhan ya. Makanya perlu kita 3 tadi ya. Mendengar, melakukan, dan setia. Ya, itu namanya taat. Ya, taat. Jadi yang taat kepada Tuhan mesti diberkati oleh Tuhan.
Ya. Nah, anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, pada ayat yang ketiga dan keenam, anak-anak selalu diberkati Tuhan, ya. Yang masih sekolah di bangku sekolah, walaupun sekarang secara daring ya, jangan khawatir. Di situ disampaikan, di luar dan di rumah kita diberkati. Jadi keluar pun kita juga menerima berkat, di rumah ya kecukupan menerima berkat Tuhan. Ya. Dan ayat yang ke-8, anak-anak diberkati Tuhan dalam studinya, pendidikannya bisa sukses. Ya, walaupun daring bisa naik kelas, lancar. Ya, kebutuhan apapun yang dibutuhkan tercukupi. Lebih-lebih sekarang kan belajar di rumah itu kan butuh Android. Ternyata lu semua punya anak-anak. Ya, itu kan berkat Tuhan itu. Berkat Tuhan. Jadi selain pendidikan juga tempat tinggalmu, tempat tinggal kita ini diberkati Tuhan. Di mana tempat tinggal kita? Di negara Indonesia yang tercinta. Juga diberkati oleh Tuhan. Bersyukur ya, sekarang yang terpapar COVID-19 anak-anak, puji Tuhan berangsur-angsur menurun. Ya. Mudah-mudahan segera reda, segera sirna ya, dari negara Indonesia yang kita cintai ini. Karena di dalam ayat 8 Tuhan mencintai kita. Ya. Jadi walaupun di luar, di rumah, segala apa-apa tadi saya sampaikan kebutuhan tercukupi. Kemudian tempat kita, negara kita juga diberkati oleh Tuhan. Asalkan anak-anak kita pegang teguh 3 tadi. Mendengarkan suara Tuhan, ya, melakukan apa yang menjadi perintahnya kita lakukan, dan kita setia kepada Tuhan, ya. Juga kepada orang tua, anak-anak, karena orang tua itu adalah wakil dari Tuhan loh. Jadi jangan sampai, saya pada Tuhan takut, saya taat, tapi pada orang tua berani, salah itu. Enggak benar ya, karena orang tua itu adalah wakil dari Tuhan yang ada di keluarga kita. Anak-anak, itulah yang saya sampaikan ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak selalu taat kepada orang tua dan terlebih-lebih harus taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik remaja bagaimana? Firman-Nya luar biasa kan? Keren kan? Iya, luar biasa. Semoga firman ini dapat menjadi jalan hidup kita, terang hidup kita, dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat kita mengerti ya. Benar sekali. Saya tadi belum menyapa anak-anak. Adik-adik dari Turen, mana Turen? Turen. Semua lambaikan tangannya ke kamera, ke HP. Dari pojok. Halo, pojok. Dari mana-mana lagi dari ya? Dari gedok situ. Gedok lupa. Halo, gedok. Halo, remaja gedok. Terus yang terakhir dari Majang Tengah. Halo, Majang Tengah. Nah, anak-anak Tuhan sudah siapkan untuk melakukan firman Tuhan? Iya. Tetap setia kepada Tuhan. Dengan cara kita tetap beribadah, tetap berdoa, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu tema kita hari ini. Saya lupa ya. Lagu tema kita hari ini apa ya? Aku anak GKJ. Anak-anak GKJW siap menyanyi? Siap dong ya. Laskar Kristus, siap. Kita pujikan Aku Anak GKJW. GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya.
remaja yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Semua bangkit berdiri, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahannya seperti biasa ya adik-adik, dimasukkan ke dalam amplop. Jadikan satu sama milik mama dan papa. Jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop ya. Kita iringi pengumpulan persembahan ini dengan kita pujikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Semua lipat tangan, tunduk kepala. Kita berdoa. Anak-anakku remaja di rumah yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama kita mengangkat doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami sembah baik siang maupun malam. Ya Tuhan, kami orang yang berdosa, ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami ya Bapa. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah ya Bapa. Kiranya kuatkan iman kami agar kami bisa selalu mendengarkan Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan selalu setia kepada Tuhan yang bisa mendatangkan berkat untuk keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin menjauh dari Tuhan, ketuklah pintu hatinya, bisa teringat kembali bersama-sama dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, yang susah berikanlah penghiburan. Kiranya yang sakit ya Bapa, kami tidak bisa menyembuhkan satu persatu. Yang sakit kiranya Tuhan jamah
dengan tangan kuasa Tuhan, supaya bisa menerima berkat Tuhan yang berupa kesembuhan. Ya Bapa, kami juga mendoakan untuk warga jemaat-Mu. Kiranya berkatilah baik di induk maupun pepantan satu persatu dan juga lewat keluarga masing-masing. Dan anak-anak kami Tuhan yang masih di bangku sekolah, baik dari TK, SD, SMP, SMA, dan yang di perguruan tinggi. Juga termasuk anak-anak kami remaja Tuhan. Kiranya berkatilah semua di studinya. Berikanlah kesuksesan, kepandaian, apa yang dicita-citakan bisa tercapai karena berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Septian Galih Chandra Hermawan SSI yang menggembalakan kami semua ini Tuhan, di dalam pelayanannya berkatilah, juga berikan kesehatan, juga keluarga Bapak Pendeta. Begitu pula untuk Bapak Ibu Penatua Diaken yang juga kerenah untuk kami semua. Kiranya juga berkatilah satu persatu dalam pelayanannya. Juga Bapak Ibu para pamong KPAR Tuhan, baik induk maupun pepantan, kiranya juga berkatilah dalam pelayanannya. Menata untuk ibadah-ibadah ini bisa berjalan dengan lancar karena kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Kiranya dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan sendiri yang segera memulihkan, menyingkirkan COVID-19 dari bumi Indonesia tercinta ini. Sehingga bisa pulih kembali baik ekonominya, baik untuk kesehatan, keamanan dan lain-lain di negara Indonesia ini cepat kembali seperti yang dulu ya Bapak. Juga kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang memimpin di negara kami, pemerintahan Indonesia ini juga berikanlah kebijaksanaan. Juga sampai ke Bapak RT RW. Berilah kebijaksanaan juga dalam memimpin kami. Sehingga kami bisa merasakan damai sejahtera di negara Indonesia tercinta ini. Ya Bapak, kami juga mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sebagian kecil dari berkat Tuhan. Tidak setimpal dari berkat yang kami terima ya Tuhan. Tapi sucikan Bapak, terimalah hanya untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, khususnya di Jemaat Turen ini. Ya Bapak, inilah seru dan doa kami, hanya kami panjatkan menyebut Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang remaja yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk berpisah ini. Waduh, sedih nggak Bapak? Iya, Kak Pandu? sedih. Tapi kita harus tetap semangat. Oh benar dong. Tetap Karena tadi kita sudah firman Tuhan tadi. Iya, kita sudah dengar firman Tuhan tadi. Kita tetap harus semangat dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita pujikan bersuka dalam Tuhan. Bu Nelly pamit, Kak Pandu pamit. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah.